sekarang cerita Islam. Cerita ini apa manfaatnya? Tujuan bercerita menciptakan suasana akrab antara santri dan guru. Guru-guru zaman biyen yang wani ngaji sorogan mesti diceritani murid-muridnya. Mau saya cerita. Cita-cita dari kitab apa dan sebagainya. Menciptakan anak akrab antara santri dan guru. Akhirnya dengan cerita tersebut anak ditanya, diajak komunikasi dialog oleh gurunya. Kira-kira gimana kata kita melakukan itu? Jadi dulu ada cerita seperti ini. Nah, misalnya ya cerita dulu ada cerita seperti ini. Ada syekh ulama besar di saat itu dia mengadakan perjalanan. Begini anak-anak cerita. Di saat di tengah perjalanan dia kecapean. Akhirnya di tepi jalan dia melihat makam. Tahu makam mana anak? Tahu kuburan? Tahu. Kuburan itu makam baru. Akhirnya di jalan kecapean, akhirnya di situ ada pohon yang rindang, dia duduk dan tidur di situ karena kecapean. Di saat dia tidur dia bermimpi anak. Di dalam tidurnya ulama tadi melihat pemuda yang pakaiannya compang-camping gak karu-karuan. Sementara di tempat yang lain banyak pemuda-pemuda pakaiannya bersih-bersih, kemudian membawa makanan dari rantang-rantang dibawa kemari ke sana kemari anak. Nah cerita ya cerita membawa mantan, membawa rantang. Ya diekspresikan. Ini saya berikan contoh cerita langsung. Ini caranya bercerita. Melihat pemuda yang compang-camping masa gitu. Melihat anak masuk. Pakaiannya megang pakaiannya compang-camping. Masya Allah. Tapi dia sedih di bawah pohon. Sementara teman-temannya yang lain membawa makanan enak-enak, ada yang membawa rantang, ada yang membawa akhirnya didekati oleh ulama tadi. Wahai pemuda, kenapa engkau sendirian di bawah pohon? Dengan kelihatan sedih, pakaian kamu juga compang-camping. Begini corona, begini dia. Dulu pada waktu saya diajak berjalan sama orang tua saya, ibu saya, berjalan di dekat sini saya meninggal. Setelah saya meninggal, saya dimakamkan di sini, ibu saya langsung pergi. Sampai perjalanan jauh, kemudian dia tinggal di sana dan dia menikah dengan karena ibu saya sudah tidak punya suami, akhirnya dia menikah lagi di kota tertentu. Dan sampai sekarang ibu saya melalaikan saya, tidak pernah kirim doa atau apa kepada saya. Wah, setelah itu ditanya sama siapa ibu kamu namanya? Namanya si A. Alamatnya di mana? Di sini. Baiklah, nanti suatu saat saya ketemu ibu kamu akan saya sampaikan yaitu apa itu pesan-pesan kamu tadi. Akhirnya dia terbangun lama tadi. Saya tidur. Akhirnya melanjutkan perjalanan ulama tadi. Akhirnya dicari namanya ibu tadi sampai ketemu suatu desa yang dituju. Ditanya, wahai ibu, pernahkah kau punya anak yang namanya ini? Oh tidak pernah. Lupa sudah ibunya, nggak tahu anaknya meninggal berangkat bareng sama anaknya, lupa. Nggak tahu. Sudah enak dengan apa suami baru dia gini. Lah akhirnya lupa sudah mewah kehidupan sudah enak. Apakah ibu punya anak di saat perjalanan punya anaknya? Oh iya baru ingat. Saya waktu perjalanan itu anak saya meninggal di suatu tempat. Ini saya beritahu anak ibu sekarang kondisinya tidak karuan. Sementara di alam kubur sana banyak teman-temannya semuanya mendapatkan kenikmatan. Ada yang makan sate bari bahasanya, makan kulit dia compang-camping di bawah pohon. Akhirnya apa? Loh gimana? Karena engkau lupa anak kau tidak pernah kamu kirim apa? Akhirnya ibu mengeluarkan uang 1000 dirham. Wahai ulama, saya minta tolong uang saya yang 1000 dirham ini, entah engkau bagikan kepada siapa fakir miskin. Saya tujukan sedekah ini untuk anakku. Akhirnya terima kasih kepada. Akhirnya apa? Suatu ketika kecapean lagi ulama ini tadi. Ulama dari rumah itu. Akhirnya melihat pemuda tadi yang pakaiannya cuma sudah pakaian putih bersih, wajahnya bersinar. Di depan dia duduk di depannya ada meja banyak makanan-makanan yang sangat nikmat sekali. Makanya anak-anak. Nah, baru pesan kepada anak, jangan lupa harta yang paling
juga orang tua. Harta yang paling berharga adalah anak. Kalau anaknya meninggal dunia, orang tua itu selalu mendoakan. Nah ini kadang-kadang lali bisa. Nah seperti itu nasibnya pemuda. Itu sekilas contoh. Atau cerita tentang perjuangan. Nah ini, tapi yang cerita ini nggak boleh ibu-ibu deh, nggak boleh ustazah, bapak-bapak yang cerita. Anak-anak ini untuk membangkitkan semangat juang. Dulu ada seorang panglima perang di zaman Rasulullah, namanya Khalid bin Walid. Mau saya pelan-pelan namanya Khalid bin Walid. Tidak cocok. Khalid bin Walid. Suatu ketika diperintahkan oleh Rasulullah anak untuk memimpin perang di saat itu, dia siap dengan pedangnya. Seketika itu dia naik kuda. Nah, gimana kalau perempuan perang akan naik kuda kan? Bapaknya naik kuda, dia ambil pedangnya dan dia sarungkan di sarung pedangnya. Berangkatlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar untuk membela agama Islam. Oleh itu memimpin umat pejuang-pejuang Islam loh, membangkitkan perjuangan. Nah, yang mungkin cinta Bunda Mas Keto lah, biar anak-anak mungkin jadi anak solih. Lah ini penting. Kita ini tidak mengajar kok, tapi mendidik. Nek mengajar itu transfer ilmu dari buku kepada anak. Tapi kalau mendidik, semuanya yang terkait dengan ilmu yang disampaikan kepada anak. Sekarang ini problemnya berat sekali. Berat. Terus pondok-pondok pesantren berat. Yang mana yang larangan rego bayari. Nah itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Menciptakan akhirnya anak tanya, terus gimana maksudnya? Nah, ini komunikasi antara guru berjalan baik. Melatih daya konsentrasi santri. Setelah dia ditanya, bagaimana anak maksudnya anak pemuda tadi setelah apa dapat kiriman sedekah doa dari orang tuanya? Siapa yang bisa jawab? Cerita komunikasi anak. Lah orang itu harus bisa komunikasi, nggak boleh komunikasi berbahaya, bisulan. Memupuk rasa kebersamaan dan sosial antara satu dengan yang lain. Melatih daya tangkap santri. Daya ingin harus dilatih, nggak bisa curang dan perlu pembiasaan. Manfaat bercinta sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan komunikasi kepada anak. Kayak tadi itu mau perintah doa sebelum tidur, diperintah tanpa cinta. Ayo sebelum tidur baca doa. Antar. Gak mau. Ayo gak mau. Ayo kita cinta nih. Ah, dicinta udah langsung. Wih sini toko rumah apa wis. Tapi jangan cinta kaki nyolong tim. Kaitannya nyolong tim itu nyolong sepeda. Nyolong mobil, hati-hati bercerita. Karena ini memberikan rekaman yang orisinal dan dia akan sangat teringat sampai tua nanti. Tidak akan pernah hilang. Nah, seperti itu. Makanya menanamkan itu penting dengan cerita-cerita. Quran itu diisi dengan berapa persen isinya cerita-cerita. Kita kaum Ad, kaum Lut, Korun, Fir'aun dan sebagainya. Buat itibar manusia zaman sekarang. Nah, dia untuk mengaktifkan 5 indera yang telah diberikan Allah. 5 indera ini harus diasah. Jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja kedul, tahu kedul? Tahu. Kedul kayak ini kok berkarat, tak berfungsi. Ini harus diasah otaknya. Untuk membentukkan karakter anak dengan tanpa beban. Membentuk karakter sekarang masya Allah sulit sekali. Karena yang mendidik sudah HP di mana-mana. Anak kecil rebutan dari umur nih, rebutan HP. Kayak mau beli, mana habis kauman bro. Rebutan HP. Apa yang dia ada? Banyak kan. Nah, ini pendidik berat zaman sekarang. Maka jadi pendidik sekarang harus inovatif dan kreatif. Minimal iso nyanyi yang Islami, bisa cerita. Bangkitkannya dari mana? Banyak sekali buku tentang keislaman, cerita kenabian, cerita Siti Fatimah, cerita Siti Aisyah, cerita Siti Masyidah dan sebagainya. Dan garis bawah itu akan lebih menancap kepada anak-anak daripada sama
terus ngalor itu. Baiklah, anak kita harus jujur. Ye, jujur ye. Malah ini jujur ya belum tuh. Ceritakan dengan cerita apa dan sebagainya. Jadi mungkin macam-macam cerita tentang alat. Yang ini gimana alat awake dhewe. Semua katanya cerita sama orang tuku alat barang. Bayar sampai sak wulan 30 dino. Ya guru TP ini bayar 30 dino. Doakan kita perjuangan habis ini. Nanti ada sertifikasi guru Al-Qur'an. Amin. Kok tak ewangan orang sampai 6 dino biasa. Enak sementara cerita Al-Qur'an lagi buri-buri bermasalah. Cerita bergambar bisa jenengan di zaman ini yang muda-muda sudah pintar cari cerita yang bergambar baru cerita anak menarik, maka saya akan jadi seorang guru yang menarik buat murid-muridnya. Nah itu penting, zamannya sudah kayak gini. Kalau nggak gitu, kalau nggak menarik, ditinggalnya yang keren dari muridnya. Ya Pak ya? Oh iya, tinggalnya yang keren dari muridnya. Nggak perlu muridnya milih PlayStation. Nah, PlayStation nggak usah tunggu saya buka HP sudah. Banyak apa yang permainan apa saja ada. Lah ini perang guru. Jadi guru sekarang tidak cukup dengan kemampuan atau kompetensi yang ada, harus kreatif. Cerita story reading, misalnya dibacakan, coba dibaca, itu dia ceritakan, bisa sambil melatih anak biar bisa baca. Menyanyi Islam, tujuan menyanyi Islami sebagai media pembelajaran untuk memudahkan menyampaikan pesan dan informasi dengan mudah, sebagai media penghubung antara pendidik dengan anak didik. Manfaat bernyanyi ya, sarana terbaik untuk pembentukan karakter anak. Contoh, mau menanamkan tauhid, akidah ya, ajak nyanyi tapi islamikan. Allah Tuhan saya, Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Orang Kristen jangan anak-anak dijadi ini kok. Sama mendirikan TPQ, sana mendirikan TPA, Taman Pendidikan Alkitab. Loh, jadi enak sampai. Jangan bangga dengan yang sangat depi. Mereka juga pernah mendirikan TPA, Taman Pendidikan Alkitab. Akhirnya anaknya, coba anak pejamkan matanya semuanya. Coba minta permen kepada Tuhan Allah, tak diberi salah gurunya. Coba minta permen kepada Tuhan Yesus, beri satu-satu semua. Siapa yang maha memberi? Coba belokkan sampai segitu. Anak kecil kan kosong, blek. Tinggal makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah suci. Fa'abawahu hayyudanu aw majjisahu ayu nasirohu ayu kristanu dan sebagainya. Sehingga ada orang iman Kristen asal buah orang tuanya sendiri. Nah ini perlu pendekatan kayak gini, cara terbaik untuk membentukkan karakter anak. Nah, ini pendekatan kan? Ini banyak lupa tadi. Jadi untuk membentukkan karakter anak ini penting. Maka harus ada bisa menjadi Islami. Contoh, mau ngajari Quran biar senang. Jangan langsung masuk kemana. Bapak-bapak, ibu-ibu, pak rebus lo penggaris. Untuk mau ini. Masuk. Ya. Itu semua dimana pendekatan baik anak-anak kita mau belajar baca tulis Al-Quran. Mari kita anak-anak senang nyanyi, ya semuanya diberikan. Oh iya, baik. Kalau bisa punya lagu pasti anak bisa. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Diubah arahnya, dibelokkan. Om kita aja kadang-kadang dibelokkan ya. Nah gitu. Coba di sini Quran. Ini kita suara serat jebrot. Di sini Quran, tidak. Di sini Quran,
sama kira saya nggak ngerti. Wah ini kok semua. Waduh. Padahal kami. Nah, ini satu untuk pembentukan karakter. Diteruskan. Sekarang baca 1, 2, 3. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana tulis Al-Quran, di masjid tulis, di rumah tulis, di mana-mana tulis Al-Quran. Abata saja aku dadaro sasa syaso bodoa bodoa lamana wahaya. Abata saja aku dadaro sasa syaso bodoa bodoa lamana wahaya. Lama-lama saya. Lama cipta wasal lama-lama kok. Saya terbentuk membentuk karakter anak. Banyak lagunya. Kamu lupa sendiri, ngarang sendiri. Kalau kau suka hati baca Quran, baca. Kalau kau suka hati tulis Quran, tulis. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati baca tulis Al-Quran, yes. Nah, anak senang. Merintahnya cukup dengan nyanyi, nggak usah. Ayo, sekarang baca. Tulis. Mau nih ditulis. Ketok burungmu. Aduh. Nah, perintahnya cukup dengan ini. Nah, coba ya sama-sama. Kalau 1, 2, 3. Kalau kau suka hati baca Quran, baca. Kalau kau suka hati tulis Quran, tulis. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati baca tulis Al-Quran, yes. Mari kita bersyukur kawan kita menangani terong piring. Baik. Sarana yang mudah dan menyenangkan dan tidak membebankan anak dalam pembelajaran. Nah ini penting. Coba, terus gak usah aneh. Di pondok-pondok pesantren, ulama-ulama dulu sudah kreatif. Mau ngajari aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah gak perlu aswaja adalah alah jadi di kelompok no. Habis itu kayak permen situ-situ. Dia tak sama nih. 500. Ayo gini, tahu nyanyi. Tombo ati do. Selesai. Atau gak kita diajari sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sama-sama terus no. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Uthman Sayyidina Ali. Terus panutan kita Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Allah kan Maha Suci. Kan cerita dari misal Gusti Kanjeng Nabi lahir Mekah dino Isenen tanggal 12 tahun gajah ingkang ibuna Nining Siti Aminah ingkang bapak ayah Romo ya ayah namine Sayyid Abdullah. Aswaja dasar.
li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umum apa nyanyi tajwid itu gak pas. Sholawat yang nganggo tajwid. Coba saya tak baca sholawat yang nganggo tajwid. Ya Rabbi sholli tajwid. Ya Rabbi sholli. Artinya pendek. Ya berusaha kabeh, sholat gak masalah. Mau sholawat nganggo tajwid, maca doa pakai tajwid. Oh, yang mana? Allahumma firli dunubi. Banyak doa-doa seperti itu. Nah, ini perlu sarana yang mudah, menyenangkan, tidak membebankan kepada anak dalam belajar. Dan ulama-ulama salaf dahulu sudah menggunakan itu semua. Ngajar di pondok-pondok salaf. Apa itu? Alhamdulillah la sallallahu. Itu mau ngape? Artinya sampai saya baik apa ngape? Ya gara-gara itu. Coba kenapa? Alhamdulillah. Teman-teman. Ini gak beban. Baik, ya apa-apa ngadep tok ini, tapi gara-gara lagunya kemana saya kenapa ngambil lagu koplo barang? Untuk refreshing pada jiwa anak. Jiwa itu perlu di-refresh. Kata kayak gini mau diputar perlu di-refresh. Kalau nggak di-refresh lemot, maka perlu penyegaran-penyegaran. Tuh, nah katanya ngaji, belajar ngaji jangan langsung. Dari sini katanya nyambangnya itu. Tapi berada di laut, kan dia di sawah kayak ini kayak gitu. Ben, orang cekat ya ini, cekat cak mobil apa? Untuk refreshing pada jiwa anak, ini penting. Maka masuk kelas, lain nanti pengetahuannya bagaimana dalam pengajaran. Contoh pengeterapan BCMI sebagai sarana pembelajaran. Dalam bermain untuk melatih konsentrasi. Contoh, ayo anak letakkan bolanya semuanya. Yolah kaman. Mau jadi apa itu pengikuti Kanjeng Nabi. Buang kanan. Coba semuanya siapkan tangan kanannya. Sudah siap semuanya anak? Sudah. Pokoknya yang nggak salah nanti saya beri hadiah. Siap konsentrasi? Siap. Coba semuanya pegang dagunya. Saya ini melatih konsentrasi. Katanya masih banyak yang apa terkecoh. Pegang dagunya. Pegang dagunya, pegang kepala. Bermain ini melatih konsentrasi juga bisa. Apa? Untuk materi hafalan juga bisa. Asmaul Husna, ya kan? Bisa dengan nyanyian. Ya Rahman, Ya Rahim. Nyantai bendino. Kata Yasin Maria Yasin itu jam menang-menang apa-apa karpe. Selesai. Ayo, harus hafal Asmaul Husna. Apa sekalian ada situ? Ayo pedot sekalian naik apa-apa. Ini kan yang nggak beban. Guru, aku setelah layak guru, gak tahu diri yang ini. Terus anaknya gak duwe, berangkat gak sarapan. Ayo, gampang kan? Apa sih itu? Tak pernah ngadep ke situ. Semabut murid ini. Untuk materi hafalan banyak hal. Dan itu digunakan banyak. Baca Quran dengan lagu juga mudah untuk menghafalkan. Misalnya, Sin, mau lagu apa saja terasa menawan bicara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cepat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa enak menikmati nah, di situ ya. Untuk materi hafalan, untuk melatih ketangkasan dan kecakapan juga, bermain untuk melatih konsentrasi ketangkasan. Misalnya bisa cara masih kepala, tapi dipegang kalau begitu coba. Kepala, pundak, lutut kaki. Kayak gitu kan, nah itu anak diadakan kayak gitu. Permainan, jangan hanya ilmu dijejer terus. Maka jangan banyak anak ke kelas UMI mulai banyak yang stres. Jadi guru ini ngajarin untuk stres. Nah, seperti itu. Stressing terus. Dia perlu refreshing. Makanya jangan dia setengah tahun piknik jangan dia ya. Itu langsung nakapun binatang, ada kelompok. Nah, seperti ini kan penting. Nah, ini penting. Hidup harus fresh, harus refreshing untuk sarana pembelajaran. Ya tadi, coba sama-sama. Tepuk lughatul arabiyyah. Hada Kolamun. hada Maktabun. lughatul arabiyyah. Hada maktabun. Hada Kolamun. dzalika Kolamun. dzalika Kursiun. Nah, itu selesai anak. Kalau kamu nggak perlu sempat ditulis, barangnya ada, tinggal tunjuk setiap hari atau bahasa Inggris 5 kosakata. Alah, 1 tahun TOEFL lulus sudah. Nah, mau apa kau butuh ini sewen. Nah, seperti itu. Sekarang kan di TOEFL ya kan? Mau tes ini TOEFL. Sekarang mau ikut pendidikan kader NU aja. PDPKPNU, PNKNU, musim terakhir itu nanti pendidikan tinggi itu setara peneknologi itu baru bisa menjabat jadi presiden kemampuannya. Maka si daftar harus tes bahasa Inggris lulus, bahasa Arab lulus. Seperti itu ke depan itu kamu dasar ketinggalan zaman. Sekarang ke situ arahnya. Enggak gitu, ya ketinggalan zaman. Cerita untuk membentukkan karakter sudah dari cerita sebagai sarana pendekatan dalam pembelajaran untuk menyampaikan pesan atau perintah tanpa beban. Sama boleh dewi itu contohnya sudah sebulan ya kalau dulu ngarang anak kecil ya orang tua dulu. Yuk, aja nunggu dengan pelawan. Balik. Ada kapan rapi le? Ada lagi. Aja itu di sumber ya. Lu dadi sombe to lambemu. Kan sanepan. Tapi masa orang harus suci kok dinundai? Atau kalau gitu kesannya kayak perintah. Ayo terus menek terus deh. Oh internet terus menek sampai dhuwur. Padahal tujuannya melarang. Mana terus kamu enggak sadar sih di lulu memang roto. Bisa baru enak. Nah, pola memberikan zaman dahulu seperti itu. Nah, untuk menyampaikan pesan atau perintah. Nah, sekarang kita coba praktekkan lagunya ya. Nah, ini untuk pengenalan. Allah Tuhan 1 2 3. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. saya lagi. Allah Maha Esa. Allah
digarisbawahi, digabung dengan cerita, nyanyi doa di bulan balik, baru dimantapkan. Yang paling kuasa di dunia hanya Allah. Kita diberi Allah, kaki kita berpijak diberi Allah, kita diberi nyawa. Nah ini ceritakan, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah ini harus dibentuk melalui itu. Nah, anak melalui pendekatan kesukaan anak apa? Allah. Baru ditanya, berarti yang memberi kita itu siapa? Anak telinga Allah. Berarti kalau Allah memberi telinga, gunanya untuk apa? Mendengarkan yang baik. Oh, itu penggiringannya ke arah sana. Akhirnya anak jadi anak soleh yang cukup dengan ini tok. Membentuk anak soleh cukup dengan ini tok. Anak sudah yakin telinga pemberian Allah, kaki pemberian Allah, seluruh anggota badan pemberian Allah. Dan pemberiannya Allah, kita kalau nggak taat kepada Allah itu nanti akan ceritakan nanti anak-anak di akhirat ada dua. Kalau nggak masuk neraka yang masuk, orang yang masuk neraka itu anak lo ini digabung, dilemparkan oleh malaikat maut. Kiwing-kiwingnya itu sekian ratus tahun kiwing-kiwing itu burung kepala insya yang seluruh protol kayak bunyi. Nah itu kan untuk indah, tapi dalam bentuk cerita. Ini anak-anak tetap sejak awal sudah ditanamkan rasa syukur, rasa taat kepada Allah. Coba Allah, satu dua tiga. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa yang memberi kita telinga dan mata, pun kaki dan tangan, anggota sekalian, pun akal dan pikiran, pemberian Allah. Baik, belajarkan ya. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana belajar Al-Quran, di masjid belajar, di rumah belajar, di mana-mana belajar Al-Quran. Abata saja hakoh, darata saja soh, gotono agofakoh, kalamana wahaya. Abata saja hakoh, darata saja soh, gotono agofakoh, kalamana wahaya. Ujung-ujung suwon di rumah ayo ngaji. Ayo ngaji, ngaji nih sing tenanan. Ojo podo gocean, yen gocean kancane setan. Yuk ayo ngaji, yuk ayo podo ngaji. Podo liburan, nah ini juga bisa. Alif bata jim ha kha dal roza sin shin sad ta ain qain fa qaf kaf lam mim nun waw ya, mim nun waw ya. Jelas saya akan apal jahiliyah sudah. Kita bayar mani. Seneng tono duit 500 dulu ngomong. Jangan sabulan dengan cerita motor. Itu banyak hal. Nah ini tepuk sholawat. Tepuk sholawat Nabi Sallallahu ala Muhammad. Coba tepuk sholawat Nabi Sallallahu ala Muhammad. Tepuk sholawat Nabi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala
5 munkar, 6 nakir, 7 rokib, 8 atid, 9 malik, 10 ridwan. Ini sama nama lo nggak ditepuk jalan. Nah ini pendekatan ini loh penting. Kreativitas. Anak kan tetap dijak tepuk 3 kali sudah hafal nama-nama malaikat. Karena kita itu amantu billahi wa malaikat gak apa jenenge malaikat. Gimana mau percaya adanya malaikat? Percaya adanya rokib atid bagian mencatat amal baik, amal jelek. Namanya aja gak hafal. Terus gimana dia akan meyakini bahwa kita dijaga 2 malaikat kemanapun kita berada? Berbuat elek langsung catat selesai, berbuat baik langsung catat saja. Kalau dia beriman pastinya gitu. Coba catat ya. Oh, ini catat tenang bos ngajar ini. Nah artinya apa? Ini penting. Pertama kenalkan dulu. Gimana kita suruh beriman dengan adanya malaikat? Anak tidak kenal. Lah mengenalkan mereka suruh menghafalkan. Menghafalkan itu berat, maka harus digunakan dengan bermain artinya nyanyi. Nah seperti itu pentingnya sebagai saran. Tepuk anak soleh tujuannya untuk anak-anak memberikan kesan biar jadi anak soleh. Salah satu kriterianya anak soleh itu bagaimana? Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Guru ditaati, bela Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Itu sampai mati kan? Bela Islam sampai mati. Jadi guru ngaji 30 dino bayarannya. Mau nangis sing akeh sing gelem tapi sambatannya itu sampai demo-demo. Baik, tepuk tenang. Sama nggak mungkin ngajar anak banyak kecil-kecil. Romane ya. Sing situ naik di atas meja, sing situ kotean, sing tengah pipis, sing nangis. Bagaimana sama menyelesaikan permasalahan ini? Apa perlu basul masail? Ayo basul masail apa ketemu? Lama tak perlu pendekatan inovatif. Nah itu, coba dengan cara jangan rame, tepuk terus. Itu bisa nangis, akan tahu dulu. Nah ini harus ada pendekatan caranya bagaimana menenangkan anak dalam kelas. Apa kesukaan anak? Beri aja tepuk tenang. Coba tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Nah coba ulang lagi yang apa? Tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Singkat ini, wote agak situ mau nunggu. Muat, melok tepuk. Sing nangis, mangcep. Gua melok tepuk. Singkat ini. Oh, tapi cek gede ya. Kata tipis, kasih tau jemput melok tepuk. Artinya ini. Jadi tidak semua solusinya bagaimana. Beri aja kesukaannya. Tepuk tenang. Bila aku Sedang ngaji, maka aku ojo gawe senjata pelintir bengos saya termasuk. Kayak mlebu ayo. Oh, sing rame kita nang ya. Besok gede dadi opo. Baru ini kan berbahaya. Nah, tepuk Nurul Anbiya tadi sudah. Tepuk Al-Quran juga. Lagu kakasa juga. Lagu muhadasa. Muhadasa bahasa Arab bisa. Ahlan wa sahlan di
sifatu ana tilmidun hal anta muslimun na'am ana muslimun. Selesai madrasah menit diganti menelak begitu tetap kosakata yang lain. Apanya? Ya, harus istilahkan harus kreatif seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Contoh cerita menyampaikan perintah, pesan, cerita untuk menumbuhkan semangat juang. Tadi kita jaminan Allah bagi ahli baca Al-Quran. Wah, ceritakan biar anak senang ngaji nih. Anak-anak kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua ngomong semuanya nak saya semuanya nak ini barang. Kan biar menarik, semuanya dikumpulkan. Di saat itu anak-anak Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fil mahsyar. Umumkan hai Jibril kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Siapa di antara mereka yang di dunianya biasa baca Al-Quran, dites sampai nanti situ ibu siapa namanya? Ibu Eni maju baca Quran. Tidak ada yang diam saja. Yang berdiri siapa? Nabi Daud alaihissalam. Baru itu suara yang memang bagus, baru satu persatu berani maju menghadap Allah dan tes satu persatu. Apa form penilaiannya? Satu loh benar. Jelas ini hadis qudsi loh ini gak guyon. Form penilaiannya yang dinilai apa? Min haitsu qiraatihi wa nalmani. Nalma itu lagu moconi wa khusyu'ihi wa tadabburihi. Semua dinilai malaikat Jibril. Muhyiddin panggil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Malaikat Jibril sampai ngantuk langsung. Nih, kita VIP. Loh, setelah itu kan gak cukup dengan itu. Seneng tak ambek wong sing urusan Quran, berjuang urusan Quran. Itu dikon golek Islam. Antum ahli. Hal araftum man ahsana ilaikum fid dari dunya. Wahai hamba, siapa di antara kalian yang tahu siapa yang senang dengan kamu urusan Quran di dunia? Oh, kulo. Ngapir mulai. Ngapir cari di padang mahsyar. Iring-iring di dalam sebentuk Kang Parman. Ngerti yang maksudnya? Di saat itu Kang Parman, sume wong apa itu? Ibu Fatimah. Sing Kang Parman mulai. Di saat hujan deras bulan Ramadan kayak sing harus masjid, ya. Lampunya mati, ya kan? Akhirnya Kang Parman yang berkeliling ngaji gayen. Qul a'udzu bi rabbin nasi malikin nasi. Ibu Fatimah sapa sing ngaji bujuk nasi. Tadi intip tiba gak ada kopi, gak ada itunya semua. Akhirnya Ibu Fatimah pulang. Wah, ambil singkong dikupas, kemudian dicuci, diinjal-injal, direbus, habis itu parukan kelapa, carikan garam, kodok kopi, dadai lengser, belum Ibu Fatimah tadi libur, dilemparkan lencer-lencer. Tangkap habis apa itu Pak Parman diminum, ngaji di balai. Qul a'udzu bi rabbin nas. Terus gak nasi meneh bisa. Mari keren kopi. Lah orang yang seperti Ibu Fatimah masuk gak iso ngaji katut. Maju insyaallah. Apa kata Allah? Antum ahli udkhulul jannata bi ghairi hisab. Terus suara kota ini enak ini. Oh, tadi guru ngaji ini abot. Cindare bayaran 30 dina iki. Iku nek gak wali kuwi iku gak aras-aras ngajar ngaji. Emoh wegah. Iku nek gak terpanggil hidayah Gusti Allah. Emoh ngajar ngaji. Menang gak kuyon. Tapi orang ini yang sekarang orang kayak gini. Yo ngono wis mlebu swarga dhisik. Sing ori-ori internasional kayak wis tarif wis muni, wallahu alam nek sing guru ngaji di kereta kecil wis udah. Dikasih ya Bu. Kadang-kadang mari orang lali yang ngoncol langsung anu sama dulu. Gitu ya. Nah, ini coba membiasakan anak, memerintahkan anak membaca bismillah. Jangan hanya perintah, bohong-bohong anak nggak bisa digitukan. Anak kecil pakai lagu.
Bismillah sudah ku ucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah contoh Nabi ajarkan. Handai tolak jangan lupakan, bersyukurlah akan nikmat Tuhan. Bila sudah cukup kerjakan, alhamdulillah segera ucapkan. Nah, jadi mau bismillah melakukan pekerjaan dengan alhamdulillah. Itu beri pendekatan kayak gini, nggak cukup dengan diuring-uring tok. Ayo, ngerti apa-apa, bismillah. Jangan apa. Ya bokek begitu melayu anaknya. Coba diajar nyanyi, saya masih ingat. Nah, dulu saya orang tua itu sering ngajari. Ada cerita, ada sekolahan, di sekolahan diajarin nyanyi, tapi nyanyian itu dirubah-rubah. Terus di sekolahan kono gak tahu diajarin nyanyi cewek, berarti akhirnya gara-gara ini mau pindah dari sekolahan sih dino diajarin nyanyi, tapi nyanyi ini diarahkan kepada pendidikan zaman dulu. Bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik, sandangane resi tumindake becik. Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku. Tahun 40-an lagu ini diajarkan oleh guru-guru agama dengan MIMP. Ciri-ciri lagu diajarin udah ditahu yang papan kau hanya kenal bocah aja, mulai sapal sampai segitu. Sekolahnya seorang cekak, gak sandaran kan. Ini buat kemarin itu sikilnya belum kok, jika sampai minyak belulu, remis. Ini mengerti kan sekolah. Ini juga menanamkan. Oh, coba dino diajarin lagunya, iwak penyek. Gak usah diajarin sudah. Coba. Bismillah sudah ku ucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah contoh Nabi ajarkan. Handai tolak jangan lupakan, bersyukurlah akan nikmat Tuhan. Bila sudah cukup kerjakan, alhamdulillah segera ucapkan. Mengerjakan sesuatu yang baik, baca apa? Bismillah. Pengujiannya langsung. Setelah menyelesaikan pekerjaan apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Selesai sudah. Tanpa harus buru-buru menerangkan bulu-bulu. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Banyak lagu-lagu anak. Waktunya jam berapa ini sudah? Santai ya? Iya. Belum jam lanjut. Sampai jam berapa? 10.30. Apa? Pak Ali masih bisa tetap dulu. Nah, sudah apa lagu Jamiatul Qura? Ada yang belum. Jalan apa? Jama'iyatuna jam'iyatul Qur'ani, jam'iyatuna jam'iyatul Hufani, jam'iyatuna jam'iyatul Qur'ani, jam'iyatuna jam'iyatul Hufani, lidarbiyati abna'i zamani, abdul mati jahdil insani.
Diajari nyanyi. Maksudnya itu diperintah. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai songkok, pakai sarung, ku bawa sajadah, ku berdoa pada Allah jadi anak soleh. Papa senang, mama senang, Allah pun senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai Islami. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai songkok, pakai sarung. Saya ini sekarang ada cincin masjid colokan pengen. Nah ini dibayar sarung. Diajari lagu nih, terekam di otaknya. Tuh ya katanya di lagu itu pakai sarung. Maksudnya ya lu sarung dan kirwaret lagu masjid Jumatan colokan sampai kayak tentara suci. Kok mulai mengesak sandal. Ya, nah, sama-sama ini sekali-kali diajaknya juga. Pada satu dua tiga. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai songkok, pakai sarung, ku bawa sajadah, ku berdoa pada Allah jadi anak soleh. Papa senang, mama senang, Allah pun senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad, dia rembulan di tengah malam, sinari kelam seluruh alam. Nabi Muhammad, dia rembulan terangi jiwa yang paling dalam, agar melihat cahaya Allah kepada dia. Hidupku abdikan agar melihat cahaya Allah kepada dia. Hidupku abdikan. Nah, ceritakan nyanyi. Wah, paling kayak artis. Coba. Dia satu dua tiga. Dia rembulan di tengah malam, sinari kelam seluruh alam. Nabi Muhammad, dia rembulan terangi jiwa yang paling dalam, agar melihat cahaya Allah kepada dia. Hidupku abdikan agar melihat cahaya Allah kepada dia. Hidupku abdikan. Alhamdulillah selesai. Gambaran untuk bermain, cerita, menyanyi kira-kira bisa mengembangkan. Insyaallah. Itu hanya dasar-dasarnya. Gak harus sama kembangkan kreatifnya. Tak mau membagi itu lagu anak-anak sambel. Ya. Nah itu sih Islami. Ya. Nah kemudian cari cerita Islami nanti dipelajari. Ini suatu saat kita cerita. Aksi mau wakal gak harus dikuaploki. Ini bermain tak ceritakan. Yang ada hubungannya dengan kenakalannya dia. Saya punya santri Masya Allah, Kalimantan turunan Dayak Nyel, keturunan Jawa Dayak Nyel.
sekalian nih, barangkali apa itu bisa waras. Akhirnya sampai sekarang mau tamat kalian, dia kan dia mau bentuk kan, hanya gini dulu. Tapi tak cerita itu, pilih pulang atau pilih duduk terus bawa pakaian kafe. Ya seperti ini, kira-kira. Maaf, pilih duduk saja. Ya mulai mulia aku. Nah itu seperti tak ada tak gundul. Sehingga raya makan ini rambutmu kau usah tahu keramas tak kau bonus. Loh, kan bikin anak walaupun cantik anak dewe. Nanti santri ya seperti itu. Nah ini nanti silakan di copy. Apapun nanti dikirim di grup, dasar-dasarnya itu silakan kembangkan, dikreatifkan. Bahwa mengajar bahasa Arab juga tidak harus kita cukup dengan bisa nyanyi, dengan tepuk dan sebagainya. Sehingga anak ini sebenarnya untuk bisa bahasa Arab itu gampang. Anak punya kosakata banyak selesai. Lalu untuk memperbanyak kosakata, jangan tepuk aja setiap hari tepuk 2 terlalu ya 5 kosakata, 1 bulan 5 kali 30 udah berapa? Kurang atus bisa nih. Setahun, wah bisa ngomong bahasa Arab kan praktek tok selesai. Enak nih semua bahasa Arab dekat. Masya Allah. Saya itu sebenarnya ya kenyang lampu tak kenyang separuh. Nanti kita ya gak bisa ngurus, punya pinter dodoli, berguna separuh oleh towo rong paruh. Kenyang separuh. Baik. Jadi gambaran, papanya gimana, prakteknya gimana, bisa aja nanti praktek ngajar, nanti kan ada PPL ya. Nah, manfaatnya ini apa? Di saat anak itu mau masuk sama beri materi, harus sama refresh. Di refresh itu bagaimana? Baru masuk sama itu salamnya yang lantang. Oh sama pendidik yang diajari anak-anak salamnya kayak katanya jadi mubalik aja. Hari masuk ngajari murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Zainuddin MZ Kekol. Nah, salamnya udah beda. Nah ini metode juga. Masuk, bawahnya kemarin kita bawa kitabnya apanya, yang akhlakul karimah. Wes tau duduknya masih tok. Akmal mu'minan imanan aksamuhu. Kulukon tok. Saya kulukon ya gak gampang-gampang ucap angel dilakon. Nah, masuk dengan peragaan guru. Makanya ada kisah apa itu slogan murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, saya itu guru kencing berlari, murid kencing mencolot. Nah, saya ini pikir-pikir apa ya? Bani mobilnya sing duyung ya. Oh, sebenarnya. Salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Baru sebelum masuk materi, bina suasana dulu kan yang kita ajar anak-anak. Makanya balik-balik dia pinter, gak langsung materi. Jak selawatan disik, ngalor ngoceh, ngetan, ulon, ngidul, baru kepada materi. Ini coba tepuk Al-Quran sebab mau belajar Quran. Baik, kalau sudah mau ngajari tartil pendekatan dengan irama, belajar sholawat tapi lagunya hijaz, atau mungkin lagunya apa itu ros, Allahumma sholli kan terus kan enak. Muhammad tajalal Quran wahai umat Islam jangan tergesa-gesa tajwid harus dijaga. Oke silahkan nanti nek orang-orang tanya buat telepon minta punya kemarin kurang apa Ustaz minta dikirim voice note. Oh iya ngomongnya titipan aja ya sih ini coba mesin TV kan tidak apa kayak selama-lama dewe ya sih apa yang mau dibanggakan gak ada. Baik saya kira bermain cerita menyanyi Islam pada ini pokoknya seperti ini. Nah di saat nanti ada anak-anak kita yang mau ngantuk-ngantuk di bina suasana masukkan cerita, masukkan nyanyi tapi yang Islami. Nanti bagaimana anak biar gak ngantuk mari kita
aku begadang. Lagi guru Gus Dur, guru ngakunya Gus Dur ini Gus Dur gak itu Gus gak duit tur. Lah itu seperti itu, makanya contohkan yang baik seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu, kalau ada gambaran silakan dikembangkan. Saya kira untuk pendasarannya sudah, untuk berlanjutkan fungsinya yaitu tadi tujuannya di sela-sela pembelajaran perlu anak-anak diri oh coba terus mental melingkari masih muridnya bosankan akhirnya muridnya siap-siap guru katanya mau di rasanya dewi balas pati teko. Nah ini jangan sampai kayak gitu. Nah itu seperti itu. Saya kira itu asal kita saja. Ada yang tanyakan? Cukup? Ya baik, saya kira sudah maksimal. Apa? Lagunya